satu hari AA ada sebel, ada kesel sama Neng. Nih ada rotan, ada sapu lidi. Neng rela digebukin. Ini laki kerja berangkat pagi pulang malam, nggak tahu GPS ada apa enggak, sinyal ada apa tidak, bisa telepon atau tidak. Yang di rumah asik main HP. Si banyak janda-janda, teteh janda sana. Walid, tadi dulu ya, yang di bawah ya merintih kesakitan, ya di atas keenakan turun. Bahkan peristiwa perjumpaan Nabi Allah Musa alaihi salam dengan Nabi Allah Khidir, di mana ketemunya? Laut. Pelabuhan Ratu. Untuk itu kita sambut Ustadz kita Kiai Haji Soleh Mahmud. Cek boleh di up 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 boleh monitor up lagi boleh lagi. Boleh soundman, ayo duduk dulu sambil duduk. Yuk. Cek. Terima kasih soundman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Para ulama, para kiai, para masyayikh, para habaib, ustadz, ustadzah, ajengan-ajengan yang ada di Cisolok, Sukabumi, mudah-mudahan senantiasa diberkahi, dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Amin. Yang kita hormati, kita banggakan, ada Bapak Kades kita, Pak Midun, ada Pak Camat kita, Pak Zainal Abidin, Ketua Panitia Kang Dedek, apa Kang Adek? Kang Dedek, Pak Kapolsek, izin Komandan. Alhamdulillah, Kang Nandang, haknya di belakang, Kang Nandang Haji, besok pindah ke depan jadi Haji. Amin. Bimas, Babinsa, dan Ramil, RT, RW, kita doakan mudah-mudahan beliau-beliau semua dalam tugasnya diberi kelancaran. Amin. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, para nelayan
yang ada di Cisolok, yang hari ini kita memperingati syukuran Pesta Nelayan Cisolok ke-27 sekaligus Peduli Palestina. Mudah-mudahan ikan yang diambil semakin banyak, jadi berkah, rezekinya berlimpah, punya uang, bisa beli mobil mewah, bisa beli rumah mewah, bisa jalan-jalan pakai pakaian yang wah-wah, dan tambah nikah. Amin atuh. Itu Pak Midun bilang, Pak Ustadz mau nikah lagi nggak? Mau. Saya ditanya begitu, saya bilang jangan macam-macam Pak Midun, siapa yang nolak? Ibu bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersama saya juga ada Kang Yoga PNS. Mana Kang Yoga? Nah, ini jebolan juara 1 mana loh? Indosiar. Akademi Indosiar dipanggilnya belakangan. Tapi walaupun saya sebagai pelawak, saya dituntut sama Kiai, mudah-mudahan kita semuanya masuk surga. Amin. Karena undur makola wala tandur mankola. Jangan lihat siapa yang ngomong, tapi lihat apa isi yang diomonginnya. Mohon maaf kalau Ustadz suaranya udah khas. Saya juga bisa suara Ustadz. Udah bisa. Pengen Ustadz yang ada, sampai yang udah nggak ada saya bisa. Waduh, serius? Boleh mau ngetes suara Ustadz? Coba siapa? request. Pengen Ustadz siapa? Almarhum Kiai Haji Jainuddin MZ yang hidup dulu sebelum ngaji. Pengen siapa? Haji Roma Irama. Saya nggak bawa sorban, Ustadz mau ulang nama. Agim, mohon maaf. Jangan mualim aja suaranya, mohon maaf. Agim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang bisa hadir di sini. Setuju tidak ini tuh? Agim. Pengen suara Ustadz siapa? Mualim. Asal jangan suara mualim aja. Ya kalau suara saya dengan saya duduk. Iya. Pengen suara Ustadz siapa? 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 Mamah Dede. Almarhum Kiai Haji Jainuddin MZ. Mohon maaf, almarhum cuman raga, tidak pernah ada kata almarhum untuk warisan ilmu yang bermanfaat. Makanya punya anak masukin pondok pesantren, nanti akan ada manfaat. Insya Allah tidak akan ada almarhum untuk ilmu yang bermanfaat. Bismillah. Mohon maaf, Nyambet tuh. belum. Ini kan jauh. Nyamat turunnya. Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tatkala kalau kita berbicara masalah atasan dan bawahan, di mana di zaman sekarang ini sementara yang di bawah merintih kesakitan, di atas teriak kenikmatan, betul? Masih banyak janda-janda teteh janda sana. Walid, Tak dulu ya, yang di bawah ya, merintih kesakitan, ya di atas keenakan duri. Iya. Mohon maaf yang tadi udah donatur, alhamdulillah, mudah-mudahan nanti dicatat kebaikannya ya. Tapi jangan lupa yang minta donatur nanti akan keliling di akhirat satu persatu melaporkan apa yang sudah diambilnya. Insya Allah mudah-mudahan amanah. Tepuk tangannya mana? laut ini begitu luar biasa, disebut banyak oleh Allah di dalam Al-Quran. Dari mulai Bahrun, Bahran, Bahrain, lebih dari 30. Karena begitu istimewa lautan di mata Allah Subhanahu wa ta'ala, mengundang dan mengandung misteri. Bahkan begitu banyak rezeki, nikmat karunia yang terkandung di dalamnya. Maka bersyukurlah kita orang Cisolok yang tinggal di pinggir laut. Mudah-mudahan
kebagian berkah dari laut yang begitu banyak disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Amin ya Rabbal. Bahkan peristiwa perjumpaan Nabi Allah Musa alaihissalam dengan Nabi Allah Khidir, di mana ketemunya? Laut. Pelabuhan Ratu? Bukan. Di mana, Bu? Solo ketemunya di sini. Pajagan. Pak Midun. Istrinya Bu Kades. Masya Allah. Di mana ketemunya dulu Bu Kades? Di Pajagan. Waktu berenang. Diselamatin ya. Di sawah dengan rame. Waduh, cinta bersemi di atas perahu. Perahuku luas, tapi hanya muat untukmu seorang. Ya salam. Benar-benar dah Pak Midun, Pak Midun. Begitu luar biasa. Kalau Allah ingin mempertemukan Nabi Allah Musa dengan Nabi Allah Khidir di hutan, bisa nggak? Bisa nggak? Bisa. Di padang pasir? Bisa. Di sungai? Kenapa di laut? Ini jadi isyarat banyak keistimewaan, bukan hanya lautnya, tapi makhluk-makhluk yang ada di laut, termasuk penghuni lautnya. Nih penghuni nih, istimewa gak? Ajaib gak? Apa tandanya di situ ada Nabi Allah Khidir? Kata Allah, bawa tuh ikan. Ikan bawa apel. Kenapa nggak bawa pisang? Kenapa nggak bawa sayur? Disuruh bawa ikan. Nih bawa bapak di laut nangkep ikan apa nangkep konde? Pancet. Hah? Habis nangkep ikan baru nyari? Oh janda loh. Disuruh bawa ikan, coba. Menjadi isyarat, menjadi sumber nanti kalau ikannya jatuh. Berhenti di situ, diam di situ. Kau akan menemukan seorang hamba yang begitu alim dan istimewa. Tapi Nabi Allah Musa karena terus menyisiri lautan, capek lelah bersandar di balik batu. Pas lapar nanya sama muridnya, mana tuh ikan? Kita makan dah. Lapar bener. Tahu-tahu ikannya udah pergi. Ikannya sudah jatuh. Disusuri balik kembali. Ternyata di situ ada seorang manusia mulia. Dialah Nabi Allah Khidir yang memberikan pemahaman, memberikan ilmu, memberikan pengetahuan. Siapa itu? Penghuni laut, penghuni pinggir laut yang diisyaratkan oleh Allah. Kalau kau mau cari ilmu, kau pergi ke pinggir laut. Di sana kau akan berjumpa dengan manusia yang mulia. Mudah-mudahan ibu, bapak, dan kita semua yang hidup di pinggir laut ini termasuk orang-orang yang diberi pengetahuan istimewa oleh Allah. Bersyukur gak? Berangkat jam berapa Pak melaut? Subuh. Pulang? Malam. Berangkat subuh, pulang malam. Ibu di rumah ngapain? Main TikTok. Main
IG. Ibu pernah nggak doain suaminya? Apa doa buat suaminya yang lagi melaut? Ngadahdir we. Sabodo lah. Pernah nggak doakan suaminya yang resiko hidup dan matinya andai tenggelam perahu retak, dihantam ombak badai bahkan angin besar? Siapa yang tahu di mana suaminya mati, meninggal, dan laut jadi kuburannya? Ibu pernah mikirin begitu nggak? Emang gak ada pikirannya. Ini laki kerja, berangkat pagi, pulang malam, nggak tahu GPS ada apa enggak, sinyal ada apa tidak, bisa telepon atau tidak. Yang di rumah asik main HP. Doa dong, ya Allah, selamatkan suamiku yang ganteng itu. Itu laki lo, laki ganteng, hebat dan mulia. Kalau ibu lihat ada laki-laki keren, artis Korea, siapa itu? Lee Min Ho, Chan Chebok, macam-macam namanya tuh. Siapa lagi? Yang Tai. Hah? Kim Jong Un, tuh Korut, Jengkok, tuh ada lagi namanya. Seganteng-gantengnya dia, ngasih makan ibu nggak? Ngasih bayaran sekolah anak nggak? Tapi itu si Udin Petot, si Mamat, si Sarip, si Dadang, dia pergi subuh, pulangnya malam, bertaruh nyawa biar ibu bisa dandan, ya, biar ibu glowing, Bukades, beli skincare, lipstick yang merah, jangan yang hitam, kayak orang sakit loh. Nggak ada lipstick, lu beli krayon, awetan dikit. Pakai tuh eyeshadow, pakai blush on, bedak, terserah mau bedak pipa kek, rawon kek, nggak ada masalah. Kerosin juga boleh. Buduk-buduk siap. Itu suami ngeliat cewek agak di laut, lo ngeliat cewek enggak? Duyung, pernah lihat duyung? Itu mah katanya doang, tinggal lihat di tengah lautan cewek nggak ada, warung nggak ada, buat ngopi, buat ngeteh, buat ngerokok, nggak ada yang dagang. Pulang bawa duit, beli make up, beli lipstick, beli pensil alis, beli eyeshadow, dipakai nggak? Kondangan hukum. Bu, kalau suami mau betah, ibu pengen suami betah di rumah apa betah di laut? Masya Allah. Iya juga ya. Dia kalau betah di rumah nganggur, berarti laut lagi bahaya. Ya udah dah, gue doain dah, mudah-mudahan lakinya betah di laut. Terus kalau dia nggak pulang-pulang, ibu makannya gimana? Anyuk. Dikirim, dianyutin duitnya. Jadi ibu lebih rindu duitnya apa lebih rindu suaminya? Masya Allah. Baru tahu pas umur 27 di acara, ternyata istri bapak lebih rindu duitnya daripada suaminya. Alhamdulillah. Oke,
suami yang pulang bau asin meong. Asin. Amis. Anjir. Ibu sambut suaminya. Dikipas. Lu pernah ngipasin suami ya? Allah karim. Sampai hatimu begitu tega lu. Udah gak pakai AC, kena panas, kena angin, sampai rumah kipasin. Habis kipas dielap keringetnya. Boro-boro. Bodoh amat. Boro-boro. Udah berjalan bertahun-tahun tuh. Puluhan tahun. La ilaha illallah, puluhan tahun. Sudah begitu, malam-malam sebelum tidur tanya si AA, kalau dalam satu hari AA ada sebel, ada kesel sama Neng, nih ada rotan, ada sapu lidi, Neng rela digebukin. Jangan juga digebukin. Neng rela disabet-sabet manja. Pakai buntut pari. Iya sapu lidi, jangan buntut pari, ya bengkak. Kudaan benernya. Pukul dikit-dikit. Nakal nih. Pernah begitu? Ya Allah. Jadi kalau suami pulang habis ke laut, ibu ngapain? Namprak. Pakai masker, kerokan, minyak angin, daster sobek, Utang nyengsol. 4 hari gak ganti, hutangnya pakai peniti, Nyengsol. dipeluk nancep. Belajar dari nelayan, bagaimana seseorang berikhtiar menyambung hidup yang dia nggak pernah tahu tuh ikan ada di mana. Kalau kita ngantor, tahu nggak di mana kantor kita? Kita kantor nih, jadi pegawai. Tahu nggak tempat kantornya? Pak Camat kantor, ada nggak kantornya? Tahu nggak yang dikerjain apa? Pak Kapolsek, ada nggak kantornya? Dan Ramil, ada nggak kantornya? Presiden, ada nggak kantornya? Nelayan, kantornya di mana? Kalau orang ngantor, dia tahu yang dikerjain, dia tahu duduknya di mana, dia tahu pulpennya di mana, dia tahu siapa yang ditemuin. Lah di laut, ikannya di dalam, lautnya biru, nggak kelihatan, tetap berangkat, betul kan? Tetap jalan, tetap pergi. Kantor nggak ada, tempat stay juga tidak tetap, bisa di sana, bisa di sini, bisa di situ, bisa di sono. Apa yang ingin Allah berikan pelajaran bagi kita? Belajar dari hamba-hamba Allah di laut itu. Walaupun dia nggak punya kantor, walaupun dia nggak tahu
pasti rezekinya. Tapi kalau sudah tawakal kepada Allah, pulang tuh nelayan bawa ikan. Sekalipun Nabi Musa sudah pergi jauh meninggalkan ikan yang lompat, dia datang, dia balik lagi, ketemu tuh dengan rezekinya. Diajarkan ikhtiar, diajarkan sabar, diajarkan tawakal. Itulah kehidupan nelayan yang hidup mencari rizki di lautan luas, yang entah di mana rezeki itu berada, ikan itu berada, tapi dengan tawakalnya Allah kirimkan ribuan ikan berhasil ditangkap dan jadi penghasilan kehidupan anak istrinya. Alhamdulillah. Senang gak? Bersyukur gak? Tuh, jadi jangan pesimis, jangan merasa saya mah cuma nelayan, kerjanya nggak jelas. Oh, yang jelas saja banyak berantakan. Betul nggak? Yang jelas saja bingung sampai bangkrut. Nelayan ada yang bangkrut nggak? Ada orang punya pabrik, penghasilannya miliaran per bulan. Ada orang punya usaha, penghasilannya ratusan juta per bulan, bisa bangkrut. Karyawannya ribuan, bisa bangkrut. Nelayan, nelayan, penghasilannya berapa sehari? Nggak tentu. Nggak tentu. Nggak tentu nih, antara 100 kilo ada 100 kilo per hari, lebih. Sekintal lah, sekintal. Sekintal tuh berapa? 100 kilo ada. Masya Allah. Memang tapi Tembang per kilo sabaraha? goceng. Hah? 5.000. Berarti kalau 100 kilo berapa? 500.000 kali sebulan berapa? Ntar nggak kue ya Pak. Gua hitung duit lu, biarin aja. Biar bini lu tahu. 15 juta. Lu tiap kali ditanya entah ayah. Sekarang kita cak. Berapa penghasilannya? Gopek sehari sebulan 15 juta. Ibu dikasih uang belanja berapa? 50.000 sehari. 50.000 sebulan 1,5 juta. Nah yang 13 setengahnya kemana bang? Nyandung. Nggak boleh. Kantor nggak pakai ke kafe. Ketemu siapa? Itu kafe banyak banget, masya Allah. Hah? Bila ingin melihat ikan di dalam ada, tenangkan dulu sebening Tanah linter. 15 juta sebulan. Ya Allah, pendidikan paling tinggi nelayan apa? SMA, SD. SMP paling tinggi. Makanya ketua panitia, camat, kepala desa bikin syukuran. Ada yang sekolah cuma lulus SD, ya Pak? Ada yang nggak sekolah sama sekali. Punya penghasilan 15 juta. Lu bengong? Bener apa kagak ini? Kalau nggak betul, amin gitu, biar jadi. Mudah-mudahan tiap bulan penghasilannya 50 juta. Amin ya robbal. SD nggak lulus, ada yang SMP nggak lulus, ada yang SMA nggak lulus, jadi menteri tuh. Orang pinggir laut siapa tuh? Tuh
saja datang sewaktu-waktu yang tidak mengenakan untuk keluarga. Ada orang kecelakaan, HP ditemukan, suaminya nyungsep, masuk ke gorong-gorong, jatuh, ketabrak. Dikabarin ketemu, tapi kalau ada nelayan di tengah laut tenggelam, HP-nya ikut tenggelam apa enggak? Orangnya tenggelam, perahunya tenggelam, HP-nya tenggelam. Bangkainya tenggelam. Kabeh, Pak. Begitu hebatnya keistimewaan orang-orang yang hidup di pinggir laut, diajarkan oleh Allah berbagai ilmu, termasuk ilmu takdir. Kalau suaminya meninggal di laut, ibu siap nggak? Bu, jawab, Bu. Bu jawab, Bu. Ayo, Bu. Siap nggak siap? Harus. Doain biar selamat. Jangan setahun sekali doa. Tiap hari istri angkat tangan, ya Allah, banyakin penghasilan ikan setiap harinya. Udang ada udang. Udang juga. Apa lagi? Lobster. Kepiting. Ya Allah, biar banyak duit suami saya, tapi cintanya hanya untuk saya, ya Allah. Tidak untuk si bondol, tidak untuk si pirang, tidak untuk si panjang. Gitu dong. Ibu pernah nggak doa begitu? Ya, Bu. Mulai malam ini, syukuran bukan cuma 1 tahun sekali. Setiap hari bersyukur. Suami pulang, kalaupun tidak bawa hasil tangkapan, paling tidak dia pulang bawa nyawa dan badan. Ikan entah berada di mana, angin, ombak besar, tidak berani ke tempat yang biasa. Pulang tidak bawa hasil. Alhamdulillah, ya Allah, paling tidak suami saya pulang bawa nyawa. Masih ada besok. Tuh, hebat laut. Makanya 29 lebih. Kata bahar itu 29, tambah bahroni, tambah bahroin. Bahkan perahu juga disebut oleh Allah. Bahkan ikan menjadi isyarat pertemuan manusia mulia dengan orang mulia di tengah lautan, di pinggir lautan. Nah, jangan pesimis, jangan merasa hanya nelayan, tukang pancing, tukang ambil ikan. Nggak mungkin anak saya bisa jadi anggota dewan, nggak mungkin anak saya bisa sukses, nggak mungkin anak saya bisa jadi presiden. Tidak ada yang tidak mungkin. Saudara lulusan SD saja, lulusan SMP saja, enggak kuliah, dikasih oleh Allah di laut, modal nggak pakai nasi umpan. Ini nelayan masih makan nggak di lautan? Tiap hari bawa apa itu kalau makanan ikan? Hah? Yang kecil-kecil apa itu? Pelet. Bawa pelet nggak dari rumah? Oh, enggak. Tiap hari nggak ditabur. Enggak. Dia beranak sendiri. Kawin sendiri, nggak usah dikawinin. Modalnya cuman perahu, keberanian, nggak modal ijazah. Allah siapin tuh rezekinya di laut, yang orang kadang-kadang sekolah sampai S1, S2, S3, penghasilannya belum tentu 10 juta per bulan, tapi suami ibu
bapak, anak-anak semuanya dengan izin Allah pulang bawa uang paling tidak 500.000, 1 juta hasil tangkapannya sebulan bisa 30 juta. Amin ya rabbal alamin. Itu yang pertama. Yang kedua, bersyukur kepada Allah. Nggak punya kantor, lulus SMA juga belum tentu, kuliah juga enggak, tiap hari bisa bawa hasil. Kira-kira uang yang didapat lebih banyak untuk ibadah atau untuk maksiat? Ada yang judi online? Di Indonesia kalau tidak salah PPATK kemarin mengumumkan kurang lebih peredaran uang judi online 600 triliun. Masya Allah. 1 triliun 1000 miliar. 600 triliun berarti 600.000 miliar. Kalau tukang judi berhenti main judi terus dia patungan iuran, 600.000 miliar, berapa masjid tuh yang berdiri, berapa banyak yang berdiri, rumah orang miskin berapa banyak yang terbantu. Itu baru patungan orang berhenti main judi. Allah, jangan lupa sedekahnya, jangan lupa zakatnya. Ini urusan ibu bapak cari nafkah di laut, itu urusannya langsung ke Allah. Kalau Allah ingin bikin bubar tuh ikan, bubar tuh ikan. Allah mau bikin banyak tuh ikan, banyak tuh ikan. Maka hubungan saudara yang melaut ini, hubungannya bukan sama manajer. Hidup saudara tidak di tangan direktur. Kalau orang kerja kan bagaimana direktur, kita jilat-jilat dikit juga bagus, kita sanjung-sanjung manajer juga aman. Tapi di laut lu mau jilat apaan? Air laut. Lah airnya dijilat makin aus, betul bang? Hubungan saudara langsung ke Allah. Maka perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya Allah perbaiki kebutuhan dan keinginan kita semuanya. Itu yang kedua tuh, resep dari saya. Saudara hidup tidak tergantung dengan manajer, tidak tergantung dengan direktur, tidak tergantung dengan pimpinan. Tidak ada pimpinannya di laut, tidak ada manajernya di laut. Saudara langsung berhubungan dengan Allah yang punya laut, yang punya ikan, yang menciptakan segala apapun yang ada di dalamnya. Perbaiki hubungan kita dengan Allah. Semoga Allah perbaiki kehidupan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bahkan satu waktu Abu Nawas. Nah, Abu Nawas nih, pernah tahu nama Abu Nawas? Pernah? Yang syairnya gimana syairnya? Ilahi lastulil wala naril jahimi fahabli waghfir
dzambil azim. Satu waktu Abu Nawas ditanya oleh Khalifah Harun ar-Rasyid, Abu Nawas, saya mau tanya nih, jawab ya. Kalau bisa saya kasih hadiah yang masuk akal. Iya. Banyak mana bintang di langit atau ikan di laut? Banyak mana, kata Khalifah Harun ar-Rasyid kepada Abu Nawas, bintang di langit atau ikan di laut? Emang ibu pernah ngitung? Ikan di laut. Di langit juga bintang kita nggak hitung, tapi banyak. Di laut juga kita nggak bisa hitung, tapi banyak. Abu Nawas bilang apa? Lebih banyak ikan di laut. Apa kata Harun ar-Rasyid? Lu sotoy lu. Emang lu pernah hitung? Ikan teri banyak aja dikiloin, bukan dihitung. Bintang di langit banyak, ikan juga banyak, tapi tiap hari diambil nelayan, diambil manusia seumur-umur, nggak habis-habis. Betul nggak? Tiap detik yang jadi nelayan kan bukan cuma orang Cisolok. Se-Indonesia berapa nelayan? Sedunia berapa nelayan yang tiap hari nangkepin ikan hasil laut? Tiap hari dari zaman bahla ikan diambil, nggak habis-habis. Masya Allah. Dari sini nelayan belajar dan kita dapat pelajaran. Kalau Allah mau kasih rezeki, sekalipun Anda tidak pernah tahu di mana ikan itu berada, Allah jamin karena tawakalnya saudara-saudara pulang bawa hasil. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa orang yang bertawakal kepada Allah, maka Allah cukupkan. Udah cukup belum penghasilannya? Udah cukup belum? Mau nambah? Mau nambah? Apa resepnya tadi? Perbaiki hubungan kita dengan Allah. Sedekahnya, infaknya, zakatnya, sholatnya, puasanya, apalagi kepada istri, kepada anak, kepada suami. Perbaiki itu hubungan, nanti Allah akan perbaiki urusan-urusan kita. Amin ya Rabbal. Baik, silakan Neng Atu.